Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pengelolaan Google Classroom. Di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat Google Classroom dan bagaimana cara membuat tugas dan mengelola nilai siswa di Google Classroom dengan langkah-langkah yang jelas dan mudah diikuti. Dengan mengikuti panduan ini, saya berharap Bapak Ibu akan dapat membuat dan mengelola Google Classroom dengan baik. Mari kita mulai. Langkah pertama yaitu kita membuka browser yang sesuai, misalnya Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ataupun Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome dan ini adalah tampilan awal dari Google Chrome. Pada bagian awal terdapat beberapa menu seperti Gmail, Image, kemudian Search Lab, dan terdapat titik 9 atau yang disebut dengan Google Workspace ataupun Google Apps. Dan sebelahnya ada profil. Kemudian pastikan Bapak Ibu memiliki akun Google dan disarankan menggunakan akun belajar.id. Pada bagian titik 9 ataupun pada bagian Google Apps, pilih Classroom. Setelah masuk ke Classroom, kita perhatikan di sini ada beberapa menu yang ada di Google Classroom, seperti di pojok kiri atas ada Classroom, kemudian di bawahnya ada Home, Calendar, Arsip Kelas, dan Setting. Kemudian di sebelah kanan ada tanda tambah, kemudian Google Apps, dan Profil. Jika Bapak Ibu belum pernah sama sekali masuk ke Google Classroom, maka tampilannya akan seperti di layar. Di sini ada Create Class dan Join Class. Dan di bagian tambah juga memiliki pilihan yang sama, yaitu Join Class dan Create Class. Setelah masuk ke Google Classroom, klik tombol tambah di pojok kanan atas, kemudian pilih Create Class ataupun buat kelas. Masukkan nama kelas. Jika ada tampilan seperti ini, kita pilih centang, kemudian kita pilih continue. Setelah masuk ke create class, akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian class name, kita masukkan kelas 9, misalnya kelas 92, kelas 92, mata pelajarannya apa, bahasa Inggris. Kemudian pada bagian section, kita masukkan nama gurunya, misalnya Arif, Rahman, Hakim. Kemudian pada bagian subjek, kita masukkan bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris. Kemudian bagian room kita masukkan SMP Negeri 1 Rangsang. Kita pilih create. Setelah selesai membuat kelas, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa membuat pengumuman untuk membagikan kelas kita. Nah, di sini di bagian bawah kelas itu ada kelas code. Di ini adalah kelas kodenya. Kode kelasnya ada 47U2RO3. Ini kita salin, kemudian bisa kita kirimkan ke siswa kita supaya siswa dapat bergabung ke classroom kita. Atau kita bisa klik undang. Pada bagian copy class invite link, kita dapat mengcopy link kelas kita, kemudian kita share kepada siswa kita di WhatsApp. Kemudian copy class kode, kita mengkopikan link kita, kemudian baru kita bagikan. Kemudian reset kelas kode, ini untuk mereset kode kelas kita. Kalau kita reset, otomatis berubah. Kelas kodenya sudah terreset. Ini bisa kita copy, kemudian kita bagikan ke kelas kita. Saran saya, pilih metode undangan yang Bapak Ibu inginkan dan menurut Bapak Ibu mudah digunakan. Kemudian kita bagikan ke siswa kita supaya siswa kita dapat masuk ke kelas yang sudah kita buat tadi. Di sini kita sudah masuk ke kelas 92 Bahasa Inggris. Pada halaman muka Google Classroom terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian stream, kemudian classwork, people, dan grades. Stream itu sama dengan pengumuman, yaitu kita bisa mengirimkan announcement ataupun pengumuman kepada siswa kita melalui dashboard. Nah, ini adalah menu stream. Di sini kita tinggal ketikkan saja pesan apa yang ingin kita sampaikan.
Kemudian kita juga bisa mengirimkan dokumen dari Google Drive, YouTube, kemudian kita upload file dan membagikan link kepada seluruh siswa ataupun kepada sebagian siswa. Kita bisa memilih peserta didiknya karena di sini siswanya belum ada, jadi masih kosong. Kemudian setelah selesai kita pilih pause. Kemudian pada bagian classwork ataupun tugas kelas merupakan bagian untuk membuat tugas. Di dalamnya terdapat penugasan, kemudian kuis, pertanyaan, materi, kemudian reuse post, kemudian yang terakhir adalah topik. Nah, pada bagian topik ini kita bisa menentukan topik yang sesuai dengan materi kita. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh untuk memposting penugasan di kelas. Yang pertama, kita pilih penugasan. Di sini ada judul dan instruksi. Pada bagian judul, kita bisa menambahkan judul tugas kita. Misalnya, make a simple narrative text. Di sini kita masukkan instruksinya, instructions. Kemudian di sini kita juga bisa menebalkan tulisan sebagai judulnya, ataupun memiringkan, ataupun membuat garis bawah, ataupun membuat sebuah balet, ataupun remove formatting. Nah, di bagian bawah itu ada file yang bisa kita lampirkan seperti Google Drive, YouTube, Create, Upload, dan Link. Saya akan memberikan contoh memasukkan sebuah file dari Google Drive. Kita klik Google Drive, kemudian kita pilih My Drive, kemudian kita cari file yang ingin kita lampirkan, misalnya ini. Kemudian kita akan mengatur bagaimana siswa dapat mengaksesnya. Yang pertama di sini ada student can view file, artinya siswa dapat melihat file yang kita bagikan, hanya dapat melihat. Kemudian kalau kita klik di sini, student can edit file, artinya siswa dapat mengedit file kita. Kemudian yang terakhir itu ada make a copy for each student, artinya siswa itu mendapat salinan dari file yang kita bagikan. Nah, saya sarankan supaya make a copy for each student. Kemudian di bagian kanan terdapat beberapa pilihan. Yang pertama yaitu tugas ditujukan kepada seluruh siswa. Nah, jika Bapak Ibu ingin membagikan tugasnya kepada sebagian siswa, Bapak Ibu bisa memilih siswa-siswanya di list ini. Karena di sini masih kosong, maka kita biarkan saja. Kemudian di sini kita juga bisa menetapkan sebuah deadline ataupun tanggal terakhir kali kita menerima tugas siswa. Kita klik. Misalnya tanggal terakhir itu tanggal 17, jam optional time ini time optional. Kita pilih jam 12. Kita pilih jam 12, kita hapus, kita klik dulu. Jam 12.00 IM. Oke. Kemudian di sini ada kotak centang. Kita klik saja di sini, kita centang. Artinya ketika kita centang ini, tugas otomatis ditutup setelah jam dan tanggalnya sudah terlewat. Kemudian di bagian topik, kita bisa menentukan topik yang sesuai. Di sini belum ada topik, saya contohkan untuk membuat topiknya. Misalnya topik untuk materi ini ada di bab 3. Bab 3. Oke, kita pilih assign. Artinya kita bagikan penugasannya, tugaskan kepada siswa. Nah, di sini sudah selesai kita membuat sebuah penugasan untuk siswa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang absensi siswa. Tetap pada classwork ataupun tugas kelas, kita pilih create. Kemudian di sini kita pilih question. Pertanyaannya, absensi siswa. Instruksinya, istilah absensi ini jika Anda
berhalangan hadir, Anda harus mengisi surat izin. Oke, di sini kita sudah membuat instruksinya. Di sini kita tentukan jenis jawabannya. Pada pilihan ini kita menemukan bahwa ini masih short answer, maka kita akan membuatnya menjadi multiple choice. Nah, di option pertama, the first option kita pilih hadir. Kemudian sakit, terakhir izin. Di sini pilihannya hanya hadir, sakit, dan izin. Selain itu tidak dibenarkan. Oke, kemudian karena ini bukan tugas untuk dinilai, maka kita pilih ungraded. Kemudian untuk tanggal deadline-nya kita tidak usah diisi. Kemudian pada bagian topik kita pilih create topic. Kemudian kita pilih presensi, kehadiran siswa. Kemudian kita tanyakan, yes. Nah, ini sudah muncul absensi. Selanjutnya, yang perlu kita siapkan yaitu membuat surat izin terlampir pada presensi ini. Kita pilih create, kemudian kita pilih assignment. Di sini pada bagian judul kita masukkan surat izin. Izin ketidakhadiran siswa. Pada bagian instruksi, silahkan masukkan instruksi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian pada bagian filenya, di sini kita ambil dari drive. Kemudian di sini ada template surat izin, kita klik saja ini. Kita klik. Nah, ini surat izinnya sudah ada. Kemudian pada bagian akses ke siswa, kita pilih make a copy for each student supaya siswa mendapat salinan. Selanjutnya, karena ini bukan tugas untuk dinilai, kita pilih ungraded. Selanjutnya, kita pilih topik, kita pilih presensi. Kemudian kita pilih assign. Nah, sekarang pada bagian presensi, surat izin ketidakhadiran siswa sudah selesai dibuat. Nah, nanti siswa diarahkan untuk mengisi surat izin sesuai dengan template yang sudah dibagikan. Kemudian, absensi juga wajib kita upgrade setiap kali kita masuk ke kelas tersebut. Kemudian, pada bagian terakhir, yaitu penilaian ataupun grades. Langkah terakhir dalam pengelolaan Google Classroom yaitu penilaian. Ada dua cara dalam mengelola nilai. Yang pertama dari tugas kelas, ataupun langsung kita pilih grade. Tapi saya sarankan dari tugas kelas. Oke, dari tugas kelas. Di sini karena ini Classroom baru, saya akan memberikan contoh di Google Classroom yang lain. Misalnya di sini tugas kelas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari tugas siswa secara online. Saya berikan contoh di sini Mara Bintang Zafran. Ini tugasnya sudah diserahkan. Ini adalah data ataupun tugas yang sudah dia kumpulkan. Kemudian kita cukup memberi nilai dari apa yang sudah dikerjakan siswa tersebut. Karena ini kita anggap benar semua, kita kasih nilai 100. Kemudian kalau ingin menambahkan komentar pribadi, silahkan tambahkan komentar pribadi. Kemudian kita pilih siswa yang lain. Misalnya di sini Ahmad Zaki. Ahmad Zaki ini belum mengumpulkan tugas sama sekali. Kita lihat Nilna Zaintul Afifah juga belum melampirkan. Kita lihat Keisha Zahra Amelia ini sudah ada. Nah, ini Keisha Zahra Amelia sudah selesai mengerjakan tugas kelasnya.
kita bisa menilai karena ini sudah selesai dan dianggap benar, kita beri nilai 100. Bisa menambahkan data pribadi. Jika semuanya sudah dikoreksi, kita bisa kembalikan ke siswa dengan nilai yang sudah kita berikan. Kita kembalikan. Nah, itulah tadi yang dapat saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan ataupun kesulitan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar ataupun bisa menanyakan langsung ke saya. Saya akan senang hati membantu Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.